Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia, penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti apa maksud firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Sabtu 2 September 2023. Bacaan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 23. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama hati masih berpaut kepada harta duniawi, sulit rasanya untuk mencapai surga. Kesulitan untuk meninggalkan harta adalah sikap manusia yang cenderung melihat bahwa tujuan hidup ini adalah harta benda yang dimilikinya. Yesus pasti tidak marah bila kita memiliki harta kekayaan. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah memusuhi orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya bagi keselamatan orang lain. Namun ketika kita terikat dengannya dan kita tidak mau berbagi, maka di saat itulah permasalahan atau problema akan muncul. Dalam kisah ini ada seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal, hidup untuk mengikut Yesus. Namun belum benar-benar serius memiliki keinginan, fokusnya belum benar-benar serius. Ia mengatakan telah melakukan semua hukum Taurat. Bahkan sejak ia masih mudanya, ia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal dan kerajaan Allah. Ketika ada syarat yang diajukan Yesus, yaitu untuk menjual segala harta kekayaannya untuk mengikut Yesus, ia merasa keberatan. Karena baginya harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di surga yang tidak kelihatan. Dia merasa telah bersusah payah untuk mendapatkan harta yang sebanyak itu. Lalu bagaimana ia harus membagikannya begitu saja kepada orang lain, meski mereka miskin? Lagi pula bagaimana ia dapat hidup selanjutnya? Ternyata ia telah menyandarkan hidupnya hanya kepada harta. Ternyata ia memiliki fokus di dalam hidupnya hanya kepada hartanya. Penolakan tersebut memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta sebagai berhala dan segala-galanya. Kekayaan telah membuat dia kehilangan fokus dan menolak untuk hidup kekal. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga bukan mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau bahwa setiap orang harus melepaskan kekayaannya. Tidak. Namun setiap manusia
harus menyadari akan kebutuhannya, apa yang sesungguhnya menjadi fokus dalam hidupnya, yaitu kebutuhannya akan Allah. Semua orang sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Karena hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jikalau hari ini Tuhan mempercayakan hal yang besar kepada kita, berupa materi, kedudukan, jabatan, kekayaan, status yang tinggi, itu semata-mata hanyalah anugerah. Karena itu, bagaimana kita tetap hidup dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh segalanya di dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhanlah yang mampu memberikan segalanya. Ingat, fokuslah kepada kehidupan kekal, bukan kepada harta dunia. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami memakainya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami. Berkati kami dan bangunkan kami esok pagi. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.